Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita share, yang sudah kita pelajari bersama-sama melalui video sebelumnya, yaitu terkait struktur kontrol pengulangan. Dan kita akan mencoba membuatnya, terutama untuk statement for, karena di pertemuan kali ini kita akan fokus terkait statement for. Seperti biasa, kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baik, silakan Anda buka project yang sudah Anda buat dari pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah memiliki project dasar pemrograman 2020 dan kita sudah mempunyai package sampai package ke-7 sebelum pra UTS dasar pemrograman. Oleh karena itu, silakan kita buat package baru seperti biasa. Klik kanan, pilih new, lalu pilih package, dan kita tuliskan pertemuan 8 karena sekarang sudah pertemuan 8 dari Daspro 2020. Jika sudah, kita akan mulai membuat kelas. Seperti biasa, kita klik kanan pada package-nya yang akan kita pilih, lalu kita pilih new dan kita pilih kelas. Sekarang kita akan buat, yaitu untuk pelatihan dasar for. Kita akan mengawali dengan bagaimana belajar dasar dari for. Kita beri nama latihan dasar for, dan jika sudah kita klik finish. Baik, jika sudah kita sembunyikan saja dan kita harus fokus di dalam kelas latihan dasar for. Jangan lupa kita tuliskan public static void main dan kita tuliskan string args, dan tentunya kita akan menyediakan scanner lalu sc sama dengan new scanner system.in. Baik, jangan lupa kita import terlebih dahulu scannernya dan kita akan mulai. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam materi sebelumnya atau video materinya, bahwa statement for adalah statement untuk pengulangan yang terukur. Jadi, jika kita mau memiliki sesuatu yang terukur dengan kata kunci dari sampai, dengan kata kuncinya adalah kata kunci terukur itu menggunakan kata dari, sampai, atau hingga. Berarti itu adalah terukur. Kali ini kita akan mencoba di mana statement for itu adalah seperti ini. Di mana ini adalah startnya, lalu ada titik koma, lalu di sini adalah syarat berulang, dan yang terakhir adalah increment atau decrement. Dan ini adalah statement yang akan dieksekusi berulang. Statement yang berulang selama memenuhi syarat. Jadi, ini adalah formatnya dari statement for. Ada start, ada syarat berulang, increment, dan decrement. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan atau membuat aplikasi yang menampilkan hello world dari atau sebanyak 10 kali. Jadi kita akan menampilkan hello world sebanyak 10 kali. Berarti ini ada sebanyak juga ya, nah, dengan kata kunci terukur tadi. Menampilkan hello world sebanyak 10 kali. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah kita pastikan dulu berarti startnya berapa,
startnya berapa, lalu finishnya berapa, dan yang terakhir tentunya adalah apakah increment atau decrement. Oke, kita akan membuat startnya itu kita mulai dari 1 karena himpunan sebanyak 10 kali itu sebanyak 10 kali berarti artinya 1 sampai 10 berarti startnya dari 1 dan finishnya tentunya adalah 10 sehingga akan berulang selama lebih kecil sama dengan 10 karena dari 1 dan tentunya untuk mencapai dari 1 sampai 10 pastinya harus menggunakan plus. Oke, kita akan mulai buat. Pertama yang tentu kita lakukan adalah langsung saja for. Lalu jangan lupa kita harus menyediakan sebuah variabel, misal integer a sama dengan 1, ini sebagai startnya. Lalu a lebih kecil sama dengan 10, lalu ada a plus. Dan kita akan menampilkan system.out.println, mana kita akan menuliskan hello world plus dia hello world keberapa. Bisa di sini kita bisa lihat dimulai dari 1 sampai 10 karena syarat berulangnya adalah selama lebih kecil sama dengan 10 berarti dari 1 sampai 10 himpunannya, lalu a plus. Kita run, apakah benar hasilnya? Kita run saja dan kita lihat hasilnya. Maka hasilnya adalah hello world 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita lihat di sini sebagai bukti 1 sampai 10 adalah bukti bahwa nilai a yang digunakan sebagai variabel dalam pengulangan ini akan terus bertambah. Sehingga jika kita salah melakukan proses, contohnya misalnya ini dengan min, misal seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Dia akan terjadi looping forever. Ya, tidak akan terkontrol. Dalam waktu beberapa detik aja sudah sampai 139.741. Kenapa tidak sampai? Kenapa? Karena kita lihat finishnya itu sampai 10. Dimulai dari 1. Di sini kita melakukan minus. Sehingga 1 terus dikurangi itu tidak akan ketemu nilai 10. Jadi dia tidak akan berhenti dan disitulah akan terjadi looping forever. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan prosesnya. Apakah increment atau decrement? Kita lihat apakah dia pengulangan positif atau pengulangan negatif. Jadi di sini harus perhatikan apakah pengulangan positif atau negatif. Di mana positif itu jika start lebih kecil dari finish. Sehingga prosesnya adalah plus. Tetapi negatif itu adalah jika start lebih besar dari finish. Sehingga prosesnya adalah min. Kita akan coba, apakah mungkin 10 kali ini menjadi negatif? Mungkin. Caranya gimana? Kita pisahkan dulu system.out.println sebagai pemisah. Lalu berikutnya kita buat for lagi, karena kita akan membuat sesuatu yang negatif, berarti asumsinya adalah kalau sebanyak 10 kali, berarti nilai terbesar adalah 10. Berarti kita akan melakukan pengulangan dimulai dari 10 sampai ke 1. Berarti di sini kita akan gunakan integer b
sama dengan 10, di mana dia akan berulang sampai dia menemukan nilai 1. Berarti selama B lebih besar sama dengan 1, dia akan terus berulang. Dan jangan lupa, dari 10 ke 1 berarti nilainya harus dikurangi. Berarti di sini adalah B min min. Dan di sini kita akan coba, di sini saya copy paste saja. Dan di sini kita beri B. Maka hasilnya adalah kita bisa lihat jika yang pertama ini adalah positif dari 1 sampai 10, sedangkan yang kedua ini adalah pengulangan negatif dari 10 sampai 1. Kenapa positif yang atas? Karena kita lihat untuk mencapai dari start menuju finish harus menggunakan simbol tambah yang berarti positif. Sebaliknya di sini startnya 10 sampai 1, sehingga dari start yaitu 10 sampai 1 harus dikurangi, berarti negatif. Itu adalah penggambaran dari latihan pertama. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.